WO sama MC mungkin April itu masih jalan, tapi kalau musik itu sudah mulai stop. Ya. Sekarang ini lagi COVID, Mas Eka. Protokol kesehatan dari X Enterprise sendiri itu yang sudah disiapkan itu apa aja? Aku juga pengen nanya nih, di masa COVID ini kira-kira sudah bisa dibuka belum untuk resepsi? Assalamualaikum, Tabi pun. Iya pun. Beda lagi pasien kita yang duduk di sini. Tadi kita udah ngobrol sama Papa Bims atau Bimo Daeng kalau nama panggungnya. Yang ini ada yang spesial, salah satu vendor musik luar biasa di Bandar Lampung. Ini jobnya juga sampai ke mana-mana, ya kan? Luar biasa. Ini ada Mas Eka dari X Enterprise. Halo sahabat X Enterprise. Aduh, gimana Mas Eka? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini luar biasa ya. Kalau WO sama MC mungkin April itu masih jalan, tapi kalau musik itu sudah mulai stop. Ya. Iya kan? Sangat-sangat stop dari mulai bulan Maret sih. Nah, berarti udah jalan Januari, Februari, Maret, 4 bulan. April, Mei, Juni. 4 bulan. Juli udah 4 bulan, jalan 5. Jalan 5. Ini pasti ATM diunduh terus ini. Download terus. Iya, diunduh terus kan. Uploadnya jarang. Kacau, ini yang disebut kambing makan cincau. Kacau. Waduh, gawat. Aduh. Mas Eka, aku ini kan anak baru ya di dunia wedding. Enggak juga. WO juga baru jalan 20 tahun gitu. Baru jalan 2 tahun. Dan memang independen, maksudnya berdiri di kaki sendiri, tidak terlalu melihat kiri dan kanan, dan memang tidak banyak mengenal vendor-vendor WO lain sebelumnya gitu. Baru belakangan ini aja karena ada berkumpul karena ada suatu yang harus dikerjakan bersama gitu kan. Tapi sebenarnya ini atmosfernya dari mulai X berdiri sampai dengan sekarang itu sebenarnya di dunia entertain. Persaingannya tuh seperti apa sih sebenarnya? Persaingannya kalau dulu sebelum se-hype sekarang media sosial itu aman-aman banget. Amannya itu gimana nih? Amannya banget itu, jadi maksud aku itu antara vendor musik yang ini dengan vendor musik yang lain itu bersahabat. Bersahabat, tidak ada merasa saling gontok-gontokan, rebut-rebutan dengan klien, ataupun saling bersaing yang nggak sehat, itu nggak ada. Berarti silaturahminya tuh erat lah ya. Erat banget, bagus erat lah banget. Ya. Dari zaman aku itu sedikit cerita ini, jadi 2009 itu yang aku tahu. Itu ada Bang Romi, Romi Enterprise, ada BPD dulu itu, terus ada Yudis Pois, itu yang yang aku tahu, dan mungkin di luar sana juga yang aku nggak tahu itu mungkin lebih banyak ya, yang senior aku juga. Nah, ini kami saling support, saling mendukung. Jadi kalau misalkan contoh kecilnya, aku sudah terima job full hari itu. Nah, si klien ini nanti aku arahkan ke mereka. Mbak, ini bagus loh musiknya gitu. Dan mereka juga begitu ke kita. Tapi untuk sekarang ini sih masih aku terapkan seperti itu, untuk saling support, saling menjaga silaturahmi, terutama dengan vendor-vendor musik yang baru-baru berkembang sekarang sih. Gitu. Ya banyak ya, brand musik juga, banyak WO juga banyak sih. Cuman aku ya nggak apa-apa lah, biarin aja. Kan kita rezeki nggak kemana sih. Iya, bener betul gak, banget. Betul banget. Ya kita juga ngukur diri lah kemampuan kita sampai di mana gitu kan. Kalau memang tidak bisa ditampung semua, ya apa salahnya membuka rezeki ke teman-teman yang lain, ya kan. Balik lagi juga Mas Roland, jadi rezeki udah diatur sama Allah. Tetapi kita pelaku di industri wedding ini ada marketing attitude lah. Iya. Yes, itu sih yang paling penting. Terus X ini dari tahun berapa, Mas? Tadi balik lagi ke 2009. 2009. Berarti udah sekitar 11 tahun ya. Ya termasuk lama kan. Lumayan lama gitu. Aduh. Tapi memang kualitasnya sejauh ini ya menurutku pribadi dan juga teman-teman tim itu ya bagus gitu kan. Dari klien-klien yang kita berikan referensi untuk pakai X pun mereka bilang puas lah dengan performnya gitu kan. Dan nggak res kan?
Hah? Enggak, memang benar. Itu memang benar. Alhamdulillah. Emang benar gitu kan. Kalau nggak benar ya nggak mungkin isinya postingan Instagram itu lebih banyak musiknya ekis gitu kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus berjalan sampai dengan sekarang udah banyak ini ya Mas ya, menemukan berbagai macam. Jatuh bangunnya itu udah lumayan lah untuk kita sebagai ilmu ya. Jadi disemprot dengan klien kalau kita terjadi kesalahan. Itu jadiin ilmu, terus udah itu kita bikin video, itu kita evaluasi lagi di atas panggung sebagai gimana untuk bagusnya gitu. Terus udah itu perjalanannya juga lumayan panjang dengan berganti-ganti personil, ganti-ganti partner itu. Ada yang mereka yang sudah menikah, hamil, fokus untuk anaknya, untuk keluarganya, nggak nyanyi lagi ke kita, ya kita cari bibit baru gitu. Atau buka bisnis lagi gitu kan yang berbeda. Betul. Ya macam-macam sih. Ya di kami juga kalau kru ya begitu, ada yang ganti. Kalau kita sih belum banyak ganti sih. Belum nambah banyak terus ganti. ya. Nambah terus ya. Nambah terus. Memenuhi kebutuhan pasar. Iya. Ya kan? Betul. Ya nggak menutup kemungkinan 2-3 tahun ke depan kita bisa pegang sampai 5 event mungkin dengan teman-teman yang lain sudah bisa dilepas gitu kan, sudah ada korlap masing-masing, timnya juga sudah matang gitu. Karena kami juga melepas tim itu tidak kumpulin orangnya, dapat eventnya kumpulin orangnya terus langsung kasih sana, enggak. Tapi ya memang per timnya itu karakternya dibentuk dulu, diisi dulu, baru dijadikan satu tim, baru kita berani lepas. Minimal 1 tahun mereka di bawah bimbingan kita, baru kita bisa lepas. Tapi juga tetap masih di bawah pengawasan. Kalau untuk sekarang nih MMP udah bisa ngelepas berapa tim nih? Kita bisa 4 itu udah bisa ya? Karena kepalanya udah ada 4 orang termasuk aku sendiri gitu. Jadi kalau aku udah ngebentuk satu tim, udah jadi mereka udah jadi tim yang lama, udah tetap mereka sudah bisa jalan sendiri otomatis, ya sudah mereka lepas. Maksudnya mereka ada kepalanya masing-masing gitu kan. Jadi nanti aku bentuk baru lagi gitu. Dan itu juga pasti yang megang tim yang mencar-mencar itu ya, di dalam 1 hari itu pastinya orang-orang lama ya, orang terlama di MMP. Dan memang juga timnya itu adalah tim lama, bukan orang baru isinya gitu. Memang mereka sudah lama, sudah turun minimal itu 5-10 event. 10 event. Gitu, baru jadi mereka paham banget gitu ya. Mereka paham dan tim itu sudah pernah di setiap job desk itu sudah pernah coba gitu, mulai dari. Tapi kalau yang perempuan itu ya mereka yang berkenan dengan mereka seperti catering, kemudian asisten pengantin, terus di bagian di depan untuk ngecek buku tamu dan sebagainya yang seperti itu. Kalau yang laki-laki ya di bagian korlap, di bagian stopper dan lain sebagainya yang memang pekerjaannya yang menurut kami yang lebih pantas ngelakuin ya laki gitu. Bukan mendeskripsikan gender, tapi kan kita bisa tahu yang mana yang bisa lebih dikerjakan secara optimal dan yang tidak oleh laki-laki atau perempuan. Tuh. Gitu. Guys, sahabat, jadi jangan ragu lah kalau misalkan pakai WO-nya. Banyak WO yang bagus, tapi berhubung kita lagi ngobrol sama ownernya MMP nih, jangan ragu lah untuk pakai MMP karena sudah terorganisir baik banget pokoknya untuk acara kalian. Gitu. Musiknya juga tetep lah. Iya. X Enterprise. Pasti pecah acaranya, ya kan. Nah, Mas Eka, 11 tahun gitu kan, dengan banyak perubahan sekarang, berarti kan harus ada penyesuaian, ya kan? Yes. Benar nggak? Benar. Nggak dari genre musik, ya kan? Pemilihan lagu. Sekarang juga banyak pengantin yang beralih ke genre musik dangdut yang pop gitu kan, pop dut gitu kan, pop dut yang apa dibawain sama Didi Kempot kayak model janji, ya seperti model itu. Gitu ya. Itu kan lebih ini banyak pengantin yang seneng gitu kan, karena ketika dibawakan lagu itu dengan apa namanya style anak muda, ya kan. Jadi malah acaranya jadi lebih pecah. Lebih seru, ya kan? Lebih seru, benar. Jadi kita juga ada jam-jamnya, timing-timingnya di mana lagu ini harus ditempatkan. Iya jadi kalau misalkan di X Enterprise itu kami mulai play musik itu setelah akad nikah, sambil menunggu tamu undangan yang hadir, sambil menunggu resepsi itu dengan lagu-lagu tembang kenangan. Karena di pagi hari itu paling banyaknya
orang-orang yang umurnya di atas 40. Iya. Ya. Lebih banyak tamu dari orang tuanya si Orang pengantin. tuanya, betul. Gitu. Jadi kita suguhkan dengan tembang-tembang kenangan, tembang-tembang pop religi seperti itu. Dan itu kita nggak nerima sama sekali untuk atensi. Jadi bukan bermaksud kita untuk pelit banget nih Ekis Enterprise nggak nerima atensi, bukan. Tapi di pagi hari itu kan lagi hikmat-hikmatnya ya setelah akad. Kalau dihajar ada yang nyanyi, tahu-tahu dia mau nyanyi lagu dangdut, saya persembahkan pagar makan tanaman, lucu kan? Iya juga sih. Tapi juga sebenarnya hal seperti itu tuh kembali lagi juga attitude sih Mas. Yes, benar kan? betul. Karena kita bukan tidak mau menerima atensi lebih awal, ya kan? Tapi kita memberikan servis yang terbaik, Yes. ya kan? Karena kita dibayar, kita yang nyanyi, bener nggak sih? Ya kan, betul. bener kan? Baru nanti ya mungkin sudah mau deket-deket akhir gitu kan? Kalau keluarganya mau happy terserah gitu kan? Yang penting kita sudah sempat menjalankan kewajiban kita gitu kan? Ya, dan terus udah tuh setelah resepsi kita mulai lagi play musik itu dengan tembang-tembang request dari pengantin biasanya, tembang-tembang wedding, dan kita agak mengharamkan lagu-lagu yang perpisahan, Mas Roland. Iya dong, harus. Untuk wedding. Jadi emang lagu-lagunya itu yang benar-benar romantis, kena di suasana resepsinya. Iya. Masa lagi senang-senang habis nikah yang dibawain lagu-lagu pisah gitu Ya, kan. ambiar kan. Ya kalau misalkan kayak channel dawet ya mungkin cuma buat senang-senangnya Ya, aja gitu nah, kan. Tapi kan lagu pop yang memang lagunya dalam banget untuk ke arah sana juga kan, itu kan yang tidak hindari lah untuk dibawakan gitu. Karena kadang-kadang ya itu bisa kasih bayaran jadi, gitu. Enggak. enak jadi penonton bayaran. Dapat nasi kotak sama duit. Tapi sekarang nggak bisa jadi penonton bayaran, corona. Iya. Nah, di atas jam 12 setelah kita istirahat baru di situ boleh kita persilakan untuk tamu undangan sama keluarga besar yang pengen seru-seruan. Kalau di sebelum masa Covid itu biasanya ada touring bake ya. Iya. Ya, ada momerian kita flash mob itu di atas jam 12 dan itu udah acara bebas banget. Jadi udah seru-seruan deh. Mau nyanyi lagu dangdut apa boleh gitu. Sekarang ini lagi Covid, Mas Eka. Protokol kesehatan dari X Enterprise sendiri itu yang sudah disiapkan itu apa aja? Jadi sebelum kita pasang sound system di tempat acara atau venue ya, itu kita bersihkan terlebih dahulu dengan disinfektan. Seperti kayak kabel-kabel itu harus benar-benar dibersihkan. Terus udah itu kalau yang rentan kayak misalkan mixer, alat-alat elektronik itu hanya dilap-lap saja dengan disinfektan gitu. Dan pada saatnya mau mulai acara dari mulai akad itu diwajibkan setiap mic itu harus dipakai sarung ya. Cover mic yang sekali pakai. Dan itu kita sediakan lumayan banyak, Mas. Lumayan banyak banget mic. Jadi ada 6 itu untuk akad. 6 mic. Itu memang protapnya sih memang harusnya seperti itu ya Mas ya. Karena kan kalau mic itu ya minimal sih kalau kita bilang 6. Karena satu mic masih bisa lah untuk dioper 2 kali. Jadi setelah dipakai sama kori misalkan langsung kita ganti sarungnya, kita steril lagi baru kita kasih ke penghulu gitu kan. Di atas meja ada 3. Yang jelas tidak bisa bergantian itu adalah sambutan karena dia banyak yang dia sampaikan gitu kan, terus MC penceramah kalau memang ada gitu kan. Tapi kalau nggak ada ya kita langsung alihkan ke penghulu dan dua mic ini harus steril benar karena ini yang akan dipegang dan dipakai oleh pengantin. Dan orang tuanya pengantin untuk ijab kabul gitu. Pokoknya kita mempersiapkan dengan matang di masa Covid ini, benar-benar steril, benar-benar dibuat nyaman untuk si calon pengantin. Luar biasa. Dan biasa di luar. Gimana? Ini kan brand musik di wedding itu kan di Bandar Lampung ini banyak banget. Ya kan. Yang membuat Ekis ini berbeda dari yang lain itu apa? Sehingganya bisa jadi pertimbangan milih. Udah Ekis aja deh. Gitu. Kalau itu agak susah sih aku jawabnya ya. Cuman menurut aku pribadi yang aku terapkan di Ekis Enterprise ini yang pertama attitude. Itu yang paling membuat insya Allah keluarga
sama calon pengantin nyaman. Mm-mm. Dari cara ngobrolnya pas saat kita ketemu calon pengantin. Dan yang kedua, di Ekis ini lebih mengutamakan dengan kesopanan pakaian. Mm-mm. Jadi yang wanita pakai hijab, pakai kebaya, yang laki-laki pakai jas semua. Terus udah itu mungkin kalau aku lebih suka dengan musik-musik yang lumayan agak ngebeat. Mm-mm. Nah, jadi mungkin itu sih. Suasananya jadi agak jadi lebih hidup lah ya. Lebih hidup, ceria. lebih ngebeat tapi kesannya romantis. Betul. Gitu. Jadi suasananya juga lebih terbangun, lebih Iya. enak gitu kan. Nah, sambil ngobrol, ini dicicip dulu Siap. Mas Eka. Waduh. Wow, ini dari mana nih? Ini bolu enak banget. Ini bolu dari Bolu manik. Bolu manik. Kita coba. Kita ini coba ya. bolu tape. Bolu Kalau yang tape. ini bolu apa ini tadi namanya? Bolu marmer. Marmer, benar. Kita coba dulu. Coba dulu. Ini yang tapenya enak banget sih. Yes. Ada kejunya gitu kan. Tapenya nggak malek. Enak. Enak. Manisnya juga nggak terlalu. Iya, itu Manis yang kata banget, aku. Bolunya enak banget nih. Nggak malek. Ini kalau mau pesan di mana, Mas? Instagramnya ada @bolumanik. Gitu langsung aja dipesan di situ. Gitu. Nah, Mas Eka, sound system Yes. dari Ekis itu masih sewa dari vendor ketiga atau pihak ketiga atau memang sudah punya sendiri? Untuk sound system alhamdulillah untuk 2 set itu kita punya sendiri. Berarti 2 set itu untuk di 2 tempat. Yes. Ya. 2 set untuk 2 tempat. Tetapi kita terima itu maksimal 3. Oke. 3 tempat. Yang satu ini kita kasih dong. Vendor yang sound system yang lain, ya istilahnya kita bagi-bagi rezeki lah ke mereka gitu. Masih membuka pintu rezeki untuk Betul. teman-teman vendor yang lain ya. Yes. Cara bersedekah itu banyak. Iya. Betul kan Mas Eka? Ya Betul lagian banget. juga rezeki nggak kemana. Rezeki nggak kemana. Yang penting marketing attitude. Balik lagi marketing attitude tadi. Betul. Dan kita juga Ekis Enterprise, walaupun itu kita sewa sound di vendor di luar Ekis, itu kita pilih-pilih yang benar-benar berkualitas karena kita bawa nama Ekis Enterprise. Si suara sisonnya storing atau mic-nya mati hidup juga kan balik lagi walaupun ya orang Bahaya banget. pengantin atau orang tuanya nggak mau tahu lu nyewa atau dari mana ya gue mau tahunya ini atas nama Ekis harusnya bagus nama Ekis. gitu kan. Jangan sampai kita kena semprot, apalagi kita di Sumatera ya, khususnya itu keras banget. Jangan sampai kena semprot, mengerikan deh. Karena naik itu gampang, ngejaga kualitasnya yang susah. Betul. Ya kan? Zaman sekarang itu naik gampang, Instagram aktif segala macam kita hype-nya gampang cepat. Tapi ngejagain kualitasnya itu yang susah. Gitu. Makanya tim juga kan kalau di kita itu nggak pernah ganti sih. Maksudnya bukan cabutan dan sebagainya. Yeah. Makanya mungkin beberapa vendor yang kerja sama kita sama Mulimana itu yang sering akan kenal sama si tim-timnya ini. Oh si A, oh si B, si C gitu. Bahkan Mas Eka juga kenal dengan beberapa wajahnya mereka kan karena sering gitu. Karena MMP ya timnya ya ini gitu loh. Iya. Image Tapi ada ya WO lainnya. yang Di, gimana? jadi timnya tuh ada di sini, ada di situ, ada ya. Ya mungkin ada, tapi aku nggak tahu gitu kan. Kalau aku sih jujur, kalau aku pribadi memberikan kesempatan teman-teman itu kalau memang mau ngejob di tempat lain, bantu misalkan ada temennya juga yang buka WO, mereka mau bantu, silahkan. Tapi jangan foto. Awalnya aku berkata seperti itu, tapi kelamaan mereka sendiri yang bilang, sadar. Kak kayaknya kita orang nggak mau ngejob itu, dan mereka memang nggak pernah gitu, nggak mau ngejob seperti ke tempat lain karena image-nya takutnya mereka sudah kenal kami ini adalah Mulimana gitu. Betul. Takutnya nanti ketika timnya mereka tidak sesuai terus ngeliat wajahnya kami malah disangkanya Mulimana gitu. Jadi namanya malah ngerusak, mereka bilang gitu. Karena mereka juga bilang kayaknya kita nggak ada waktu sih buat take job di brand lain gitu kan, karena jobnya tiap minggu udah ada semua. Sombong ya. Tapi emang kenyataannya gitu sih. Nah, Mas Rulan, aku juga pengen nanya nih, di masa Covid ini kira-kira sudah bisa dibuka belum untuk resepsi? Bulan Juli ini ya, bulan Juli ini. Kalau bulan Juli ini, kalau memang ada yang mengajukan sih mungkin bisa. Mungkin bisa ya.
Karena belum ada yang mengajukan sih Mas Eka sebenarnya. Karena aku udah lagi mengurus izin untuk di bulan Agustus di gedung tertentu di gedung, di tanggal 9 dengan jumlah tamu undangan itu sekitar 500 sampai 600 undangan yang disebar. Itu kan berarti estimasi sekitar 1000 sampai 1200 kalau memang hadir semua. Tapi kalau misalkan ini bisa setengahnya kan ya. Yang hadir itu ini lagi kami usahakan untuk masalah perizinan ini gitu supaya tembus gitu. Itu kan kalau memang ada yang mau berniat dicoba boleh. Tapi kira-kira udah berapa persen tuh? Kira-kira 90%. 90% guys. Karena memang di Bandar Lampung ini udah ada loh yang apa namanya melakukan resepsi di rumah, izinnya keluar dan kemudian dia sampai 500 undangan gitu kan. Wow. Di rumah aja bisa gitu loh. Masa di gedung nggak bisa? Di gedung yang lebih safe, yang lebih jelas lingkup kerjanya gitu kan. Terus ruangnya memang lebih besar dan sebagainya. Kenapa nggak bisa gitu kan? Harusnya lebih bisa gitu. Jadi untuk calon-calon pengantin jangan takut lagi ya sebenarnya. Harus semangat lah, dipupuk lagi mimpinya gitu kan. Ini COVID ini bukan jadi halangan lah buat kalian. Selama protokol kesehatan tetap kalian jadikan acuan nomor 1 gitu. Dan menurut aku sih sekarang ini di masa COVID ini yang paling penting perannya itu WO sih. Ya. Kalau dulu masa normal nggak ada pandemi seperti ini, nggak ada WO pun nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau untuk masalah protokol kesehatan yang mereka lebih tahu, terus kenyamanan pernikahan kalian lebih tahu gimana caranya, itu WO sih sekarang. Iya betul, karena protokol kesehatan ini harus benar-benar dijalankan banget gitu. Walaupun mungkin kalian bisa ada referensi dari video-video yang beredar gitu kan untuk simulasi dan sebagainya. Cuman itu juga tidak mewakilkan secara penuh gitu kan. Kalian juga tidak tahu yang detail-detail di belakang yang lain gitu kan. Ada beberapa hal yang memang harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan ada gitu. Kalau misalkan di simulasi itu ya kita memang bisa ngatur skenarionya, lo harus gini harus gini kan emang orang kita sendiri gitu kan. Tapi di lapangan itu realisasinya memang agak berat dan memang harus bisa melakukan improvement gitu di lapangan. Jadi supaya improvement yang dilakukan tidak salah dan tidak jauh dari protap, ya WO lah yang mungkin kredibel untuk melakukan hal seperti itu. Di musik juga jadi lebih tenang. Iya. Kalau ada WO lebih tenang di musik juga. Gak mikirin ya Mas, entrance-nya mau gimana, udah dipikirin kan, nanti udah tinggal dapat ini aja ya. Pokoknya semuanya udah terkoordinir lah dengan WO, masalah protokol kesehatan, masalah perizinan kalian dibantu, ya kan? Masalah timing untuk acaranya bagaimana kalian dibantu sama WO. Pokoknya WO ini garda terdepan, benar gak Mas? Ya benar sih. Cuman kalau garda terdepan aku merasa terlalu gimana gitu kan. Ya bukan garda terdepan sih, tapi orang yang bisa membantu kalian lah, menjadikan acara kalian itu lebih nyaman gitu kan, lebih aman, kaliannya juga lebih tenang. Kalau garda terdepan kami juga bukan orang yang menangani COVID gitu kan. Benar nggak? Yang kalau menurut aku pribadi yang pantas disebut garda terdepan adalah orang yang memang benar-benar bersinggungan dengan si virus ini, dokter, perawat, gugus tugas, kepolisian, TNI dan sebagainya. Itu memang mereka lah ini ya. Kalau kita ya bukan garda terdepan, memang kita adalah orang yang berada di situ untuk mengontrol jalannya acara, gitu, hanya sebagai controlling gitu loh. Tapi memang punya tanggung jawab yang besar. Betul. Ya kan. Tanggung jawab yang mengontrol besar. Itu juga kita harus ada tercatat. Ya, protokol kesehatannya berjalan atau enggak, ngecek suhu tubuh dan lain sebagainya, kayak gitulah. Itu sih. Dan mungkin juga untuk musik, Mas Rulan, aku udah bikin protapnya dikhususkan Ekis Enterprise ya. Jadi mungkin nanti kalau sudah ada musik dikasih jam untuk atensi seperti keluarga dan tamu undangan itu nyanyi, mungkin nanti akan dibatasi deh. Tidak sebebas kayak sebelumnya. Gitu. Jadi mungkin kalau memang ada yang mau nyanyi 1 itu udah paling maksimal. Bahkan kita nggak nerima atensi. Harusnya sih gitu Mas. Aku pun gini, kalau misalkan kalau untuk masalah musik sudah bisa atau belum, aku saat ini tengah memperjuangkan supaya teman-teman di ini bisa kembali perform. Yes. Gitu, karena aku juga ya rindulah ketemu sama teman-teman entertain, baik Ekis juga teman-teman entertain yang lainnya gitu kan. Tadi ada Bang Romi dan sebagainya, karena juga ikatan kita di lapangan tuh baik gitu. Baik, silaturahminya baik.
rindu sih ketemu dengan teman-teman entertain bercanda di lapangan gitu. Itu rindu juga sih. Dan kayaknya sepi aja kalau cuma ada kita, terus ada MC juga gitu kan. Hanya berduaan itu kadang-kadang ya ada MC yang bisa ngobrol, ada yang enggak juga gitu kan. Jadi ya adalah kerinduannya itu, sehingganya ya kita lagi berusaha untuk supaya teman-teman vendor entertain ini bisa ngejob lagi, dibuka lagi kerannya, dibantu buka kerannya. Iya, nggak cuma jualan soundnya aja gitu kan, tapi orangnya juga bisa nyanyi gitu kan. Kita juga capek dengerin MP3 aja gitu kan. Gitu makanya ini lagi diusahakan lah. Amin, supaya mudah-mudahan semuanya bisa ya. kembali lagi ini ngejob gitu kan. Karena tanpa musik wedding itu sepi. Pasti, ya kan? Banget. Bener lah. Tapi harganya paling sedih ditawarin. Tapi nggak bisa diiniin sih. Kalau harga itu kembali lagi sih Mas Eka ya. Gimana ya? Ya agak ini juga. Aku agak prihatin juga dengan harga. Cuman ya kembali lagi kepada pola pikir dan juga mentalitas entrepreneurnya. Gitu ya. Ketika mereka bisa melihat celah, di sinilah mereka bisa memperbaiki harga. Mereka kan memperbaiki harga, tapi kalau mereka melihat celah di sini orang-orang tidak ngejob, gua harus ngejob. Mereka masalah kan dapur ini harga. urusannya ya. Iya, benar. Tapi kembali kepada mindset diri sendiri sih. Ketika dia lihat, yang biasa sering ngejob nggak ngejob nih, kayaknya gua kalau udah ngejob tahu-tahu minggu ini gua banyak gitu kan, kayaknya gua jadi yang lebih keren nih. Balik lagi gua yang hits nih, dia udah nggak hits lagi gitu kan. Udahlah gua kasih aja harga sekian. Tapi ternyata yang pakai harga segitu malah tetap aja nggak banyak ngejobnya gitu kan. Sedangkan yang lainnya yang mempersiapkan diri dengan protap, kemudian harganya disesuaikan dan lain sebagainya, aman. Iya. Gitu. Jobnya ada gitu. Jadi aku punya ini, jadi harga itu ya kalian sendiri yang bisa menghargai harga kalian. Iya benar. Betul. Iya. Kalian sendiri yang tahu speknya kalian, ya kan, benar nggak Mas Eka? Dari kualitas. Yang tahu soundnya Mas Eka, merek mic-nya Mas Eka, kualitas mic-nya Mas Eka, kualitas sound systemnya, mixernya, harga mixer, harga sound system itu kan Mas Eka. Iya. Betul. Harga mixer 50 juta, terus harga kita ngejob cuma 3.500.000 lah. Kalau ini mixer meledak 3.500.000 belum dibagi sama kru yang midget organ. Betul. Bapak Obama itu ya kan. Terus kemudian yang nyanyi ya kan belum dibayar gitu. Terus yang setting alat belum juga dibayar gitu kan. Padahal kan dengan sound system ini kalian bisa berjalannya acara. Betul. Kalau nggak ada sound system gimana loh? Iya, maksudnya keluar duit agak lebih dikit, nggak apa-apa lah, menghargai gitu kan, tapi puas karena barang yang kita punya ini bukan barang murah. Yes. Bener nggak Mas Betul, Eka? betul. Mixer itu ya minimal 20-an juta. Yes. Ya kan, untuk dapat hasil yang bagus gitu kan. Belum lagi sound system satu set itu berapa harganya biar suaranya juga jernih gitu loh. Biar nggak storing gitu kan, mic itu yang cari yang bagus, biar sinyalnya juga nggak ngerusak gitu kan. Itu gitu loh. Jadi ada harga, ada kualitas, kembali lagi ke situ. Ya. Tapi aku yakin sih kalau untuk musik di Lampung ini kualitasnya vendor-vendor musiknya terbaik semua kok. Lumayan. Iya, bagus-bagus. Nggak ada yang jadi ini. Kita juga ada sharing-sharing jadi Mas Lulan untuk masalah kualitas pemilihan lagu, pakaian, sound system itu kita udah sering sih ngobrol sharing gitu. Jadi untuk membangun vendor-vendor yang baru buat nih, vendor musiknya kita bangun yuk jadi sama rata. Jadi lebih banyak warna, pengantin juga banyak pilihan kan, mau yang genrenya seperti apa gitu kan. Ya sebentar lagi Muli Mahane juga buka musik. Wah. Muli mengenai Enterprise. entertainment. Ngeri ini. Kalau entertainment udah banyak yang ujungnya entertainment. Iya, Enterprise aja lah biar sama. Gitu. lagi hits kayaknya. Enggak lah, kita bukan di bidang ya. Bidang bener. Tapi aku selama kerja sama MMP, walaupun mereka umurnya baru 2 tahun, itu progresnya cepat banget. Cepat banget progresnya tuh. Ilmunya makin nambah. Mungkin salah satunya gabung sama asosiasi nasional mungkin ya. Ya, ada Dapet impactnya ilmu juga dari situ sih ya? gabung di situ. Dan aku tipe orang yang tidak perhitungan untuk mendidik seseorang. Jadi ketika ada pelatihan
kruku aku bawa dan itu semua biaya aku yang tanggung. Wis. Transportnya, nginepnya, makannya, biaya daftar untuk pelatihannya itu semuanya udah aku siapin gitu. Karena memang sudah ini, makanya memang harga itu kita sesuaikan karena juga untuk biaya mendidik mereka itu gitu kan, supaya ketika dia turun di event ilmunya memang ada, pondasinya memang ada gitu. Ya sama lah musik. Ada satu kan yang jebolan Indonesian Idol. Yeah. Suaranya luar biasa, hampir sama Ariana Grande. Wow. Grandeng ya, Grandeng. Iya. Gitu kan. Dan itu jadi favorit ya kan. Pasti Mas Eka aku mau pakai si kakak A dong gitu kan. Sampai Mbak Vivi pusing ngaturin jadwalnya dia. Gitu. Selama aku kerja sama MMP sih alhamdulillah nyaman banget. Dari pertama kita ini ya kerjasama ya, itu udah kelihatan sih attitude-nya orang-orangnya MMP itu bagus-bagus banget sih. Ya, alhamdulillah mereka orang-orang yang luar biasa sih aku bilang, tim-tim yang luar biasa. Gitu. Tim luar biasa. Aku juga seneng sih kalau ketemu Mas Eka, ketemu sama Ayah, ya kan. Ayah juga orangnya rame, luar biasa. Gitu. Tapi kalau dari Mas Eka nih, untuk pengantin, untuk pilih entertain itu apa sih standarnya lah? Minimal tuh yang jadi pertimbangan tuh bagaimana gitu kan? Ya, supaya jadi masukan nih buat teman-teman calon pengantin kita. Jadi mungkin ini terlepas dari Ekis, ya kalian kalau calon pengantin pengen pilih musik itu yang kalau untuk sekarang protokol kesehatan harus tahu protapnya gimana biar acara kalian nyaman dari segi sound system, dari segi di atas panggungnya. Terus udah itu yang kedua pakaian sih, karena dengan pakaian kalau sebuah entertain itu sangat-sangat dilihat. Jadi kalau misalkan musiknya dengan pakaian yang tidak senonoh yang tidak senonoh itu nanti impact-nya bakal nama kalian juga. Ya kalau kembali lagi kalau masalah pakaian itu kan juga ini sih ya Mas ya. Kita ngelihat dari mereka itu pemilihan pakaian. Kalau di Jakarta sih ya banyak juga sih yang seksi-seksi. Salah satunya juga vendor yang kita kenal itu kan, yang sudah melanglang buana, tapi bagus gitu. Maksudnya walaupun dia mini tapi masih bagus gitu loh. Masih looknya masih enak dilihat gitu kan. Dan memang ya Mas Eka sudah sempat bertemu, sudah sempat berkenalan langsung, banyak ilmu yang kita serapkan. Ya yang kembali lagi tadi dia aja sekali event bisa ratusan juta yang satu masuk. Kali event. Wedding loh. Wedding, bukan event artis konser itu bukan ya? Bukan, wedding. Sekelas hanya wedding gitu kan. Mantap. Kita pernah dikasih lihat invoice-nya, justru beliau kasih lihat kan harganya sekian puluh juta gitu kan. Itu luar biasa. Sekian ratus juta itu luar biasa banget. Yang kita ngejob itu pun 1 tahun mungkin nggak ketemu. Ya nggak sih? Benar. Dikumpulin setahun gitu nggak sampai dengan jobnya dia yang sekali ngejob gitu. Tapi ya memang total dan all out gitu loh. Berani. Tapi kalau yang untuk di Jakarta, wedding Jakarta itu udah termasuk sopan. Ya jadi maksud aku gini loh. Untuk acara wedding kalian itu beda dengan event konser. Pakaian itu emang harus benar-benar di look banget lah. Banget. Iya, karena di situ kita menghadirkan tamu-tamu besar, tamu-tamu kehormatan seperti bupati, gubernur di situ kan, terus tokoh-tokoh agama. Kalau tidak senonoh nggak enak banget. Betul. Yang impactnya nama keluarga besar yang jadi. Ya, kembali lagi dilihat kalian akan ngejob di mana, siapa keluarganya, backgroundnya bagaimana, itulah harus tetap kembali lagi diperhatikan gitu kan. Jangan sampai dia keluarganya syar'i kalian pakainya Wonder Woman. Wonder Woman. Kan gak ini ya kan. Gak bagus. Ya mungkin itu sih yang bisa kita sampaikan dari sisi entertain buat kalian, mungkin jadi pertimbangan lah ya para calon pengantin yang ingin mencari vendor musik. Ya ini salah satunya Ekis Enterprise. Mungkin nanti teman-teman vendor musik lain akan kita undang juga, kita ajak ngobrol juga di sini, kita ulik juga bagaimana pengalaman mereka selama berkecimpung di dunia entertain wedding gitu kan. Gak cuma di wedding sih, banyak banget entertain ada dulu. Kalau dulu ya masih sekelas konser musik gitu, di sini kan masih sering banget ya. Cuma sekarang agak-agak vakum nih konser-konser musik yang pakai artis dan sebagainya. Mungkin nanti kedepannya kita akan susun paket itu untuk
ada di wedding kalian. Haha, tunggu aja. Tunggu aja. Ini lagi digodok harganya. Siap. Ya kan. Statement terakhir Mas Eka buat para calon pengantin. Untuk para calon pengantin kayaknya sekarang udah mulai persiapkan resepsi kalian. Jangan takut, insya Allah dengan vendor-vendor terbaik yang di Lampung seperti MMP ini. Waduh. Masih banyak loh yang lain. Itu yang lain juga kan seperti. Jadi kalian nggak perlu takut lagi untuk acara kalian jadi kacau, karena insya Allah dengan kami yang sudah tergabung di GP3I mungkin ya, kita tahu banget insya Allah dengan protokol kesehatannya, protapnya, jalan acaranya gimana untuk bikin wedding kalian itu nyaman dan aman gitu. Betul. Nah. So jangan lupa langsung booking. Iya. Jadi nggak usah takut lagi mau ngadain acara resepsi kalian gitu kan. Jangan lagi terbatas hanya sampai di akad gitu kan. Yes. Yuk pupuk lagi. Sayang banget soalnya kalau dong. cuman akad itu sayang banget. Kalian sudah mimpiin itu lama, kalian udah kumpulin itu duitnya gitu kan, mati-matian sampai makan mie sama proma doang gitu kan, demi ngumpulin duit buat kawin, buat resepsi gitu kan. Jadi ya ayo diwujudkan mimpi kalian itu gitu kan. Jangan sampai perjuangan kalian yang cuma nyemilin proma dan mie mentah itu jadi sia-sia. Tidak bisa terrealisasi gitu kan, jadi sesuatu yang kalian impikan. Kacau, kambing makan cincau. Jadi kalau misalkan kalian untuk mau berencana resepsi, sekaranglah waktunya. Ya, yuk ngobrol lagi, langsung hubungin Mbak Min. Nanti kita arahin. Oke, itu aja dari kita. Oke, kita thank pamit. you, Thank you Mas Rulan. yang udah dengerin. Bye bye.